Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau ada dalam hadiratnya Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa Engkau begitu luar biasa, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami bisa bangun, itu semua berkat Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal baik yang di dalam kehidupan kami. Di saat hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati waktu kami bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap hati kami ya Bapa. Biarlah hati kami boleh tetap terus menyembah Engkau, hati kami juga boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa hanya Tuhan yang mengenal setiap hati kita, hanya Tuhan yang mengerti setiap hati kita. Biarlah hati kita boleh tetap terus menyembah Tuhan, mata kita boleh terus memandang kepada Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikianlah juga hati kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai
tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, Tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh isi hati kami Kau tahu Tuhan. Isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku, dan bawaku oh Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bawaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang hanya Engkau mengenal Tuhan, hatiku. yang mengenal hati Tiada kami. yang tersembunyi Bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, tak terselami bagi setiap pikiran kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar pengorbananmu, Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk kami selami Tuhan. dimengerti. Oh sungguh besar, Sungguh terima kasih Tuhan. Oh sungguh indah, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yes, benar Tuhan. Sungguh besar pengaruh bagi setiap kami Tuhan. Bahkan tak terselami dalam setiap pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Biarlah hanya firman-Mu Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu ini. Biarlah firman-Nya juga boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Bahkan kami boleh melakukannya Tuhan, bukan hanya mendengarnya saja ya Bapa. Mampukan kami Tuhan, beri kekuatan bagi kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang akan dimuliakan Tuhan. Lalu setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di Rabu Teduh. Dan pagi hari ini yang seperti kita sudah tahu bahwa bulan ini tema gereja kita adalah merdeka. Merdeka adalah kewajiban untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat teladan dari seorang wanita yang menurut saya sih ini benar-benar tangguh ya wanitanya ya. Luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita lihat di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, saya akan membacakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria dan ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang menjadi poin kita di ayat 38, yaitu kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, dan malaikat itu meninggalkan dia. Dan frase ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, sangat terkenal. Kalau kita ngomong seperti ini, orang udah pasti bilang, oh Maria, perkataannya Maria. Dan itu sangat dikenal. Ya. Kalau kita lihat di terjemahan firman Allah yang hidup, ya, di ayat 28 tadi, ayat 38 tadi, Maria berkata, saya hamba Tuhan dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, puji Tuhan hari ini kita melihat teladan dari seorang Maria. Maria dengan kehamilannya waktu itu memang itu satu resiko yang luar biasa ya. Karena menghadapi budaya Yahudi waktu itu yang itu mengancam nyawa malah ya. Tapi kita lihat Maria seperti yang tadi ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu yang buat saya wow banget gitu. Itu amazing banget, luar biasa banget. Meskipun ya gak mudah, ngomong gampang, tapi prakteknya gak mudah. Saya tahu itu praktek pasti gak mudah, ya kan? Dan hidup untuk mengikuti kehendak Tuhan itu seperti kata Maria tadi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu gak mudah, banyak tantangan, butuh keberanian yang besar, dan satu hal yang penting butuh komitmen. Ya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, komitmen berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, komitmen juga diartikan sebagai kontrak atau tanggung jawab. Secara lebih luas, komitmen merujuk pada sikap setia dan tanggung jawab terhadap sesuatu atau seseorang, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, atau tujuan tertentu. Komitmen melibatkan kesungguhan, dedikasi, dan ketekunan untuk memenuhi janji atau kewajiban yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat kehidupan Maria, dia berkomitmen. Ya, meskipun gak mudah, dia berkomitmen. Seperti di kelahiran Tuhan Yesus, itu gak mudah. Maria masih belum bersuami. Ya, malaikat tadi datang kepada seorang perawan, belum bersuami, tapi gimana dia bisa mengandung? Ya kan, itu satu tantangan yang luar biasa. Lalu di kejadian berikutnya, ya, waktu Tuhan Yesus 12 tahun ada di bait Allah. Maria tetap, oh iya, gak terlalu banyak, oh kalau ibu-ibu sekarang, beberapa mungkin ya termasuk saya mungkin dulu akan iniannya kalau kejadian seperti itu mungkin akan ngomel dulu ya. Gimana sih kita udah pusing nyariin, gitu kamu ada di sini. Tapi Maria enggak, udah dia hanya ngomong seperti itu, kemana aja ini sama, ya kan itu khawatir gitu kan, sama. Terus dia pulang, ya. Dan dia tetap menyertai Tuhan Yesus dari kecil sampai dewasa. Lalu pada saat Tuhan Yesus sudah bisa mengajar, ya kan, seperti di Lukas 8 ayat 20, ya kan, itu ada diceritakan Tuhan Yesus lagi ada di tengah kerumunan dan sedang mengajar. Lalu orang-orang bilang, memberitakan kepada Tuhan Yesus, Rabi, ya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar, jangan ingin bertemu dengan engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang,
ya, ibu dan saudara-saudaraku adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Itu satu ujian. Ya mungkin kalau secara manusia yang nggak pikir panjang, wah kok saya diginiin, saya kan ibunya. Ya seperti itu. Tapi Maria terus komitmen untuk seperti apa yang dia sudah katakannya, terjadilah padaku. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Maria tetap pegang itu. Maria tetap terus komitmen untuk terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang mungkin hal-hal yang mungkin dirasa secara manusia nggak enak, dia tetap lakukan. Lalu perkawinan di Kana, pernikahan di Kana, ya kan? Maria bilang mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus bilang, mau apa? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba, ya. Tapi Maria tetap komitmen, ya udah percaya aja lah. Dia cuma tinggal ngomong ke pelayan apa yang disuruh kerjakan dan mujizat terjadi. Lalu komitmen Maria nggak cukup sampai di situ. Waktu penyaliban Tuhan Yesus, Maria ini ada. Bayangin seorang ibu menyaksikan anaknya disiksa, disalib seperti itu, gimana rasanya? Ya. Memang mungkin Tuhan Yesus dibilang itu anak Allah yang maha tinggi, dia kudus, ya kan? Bukan berasa, tapi kan setidaknya dia ibu gitu, menyaksikan seperti itu gimana? Dan Maria tetap ya pegang komitmen, tetap nggak jadi marah-marah sama Tuhan, nggak kecewa sama Tuhan, nggak memaki-maki Tuhan. Dia tetap ya memang itu tetap dijalani bersama dengan Roh Kudus, dijalanin terus dengan kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Maria menyimpan hal itu. Banyak hal Maria menyimpan banyak hal di dalam hatinya. Semuanya itu. Dan kita juga seperti Maria. Penting menjaga hati kita untuk tetap kuat. Untuk tetap bisa pegang komitmen. Untuk tetap bisa melaksanakan komitmen apa yang sudah kita komitmen kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ya. Dan menjaga hati memang gak mudah di tengah zaman seperti ini ya. Dengan godaan yang banyak. Tapi kita bisa. Dengan kuasa dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan Allah Roh Kudus, kita bisa untuk tetap jaga hati. Ya, seperti kemarin, satu ayat dari Ibu Linda waktu di Selasa pagi, yaitu adalah jagalah Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dari versi terjemahan firman Allah yang hidup, yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi mari lewat teladan Maria pagi hari ini kita belajar dan kita mau mengikuti teladan Maria bahwa kita pegang komitmen untuk merdeka. Merdeka bukan hidup yang gak benar, tapi merdeka adalah kewajiban untuk hidup benar di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan mari kita jaga hati kita, mari kita terus berkomitmen kepada Tuhan. Jatuh bangun biasa, ya. Tapi kita tetap pegang komitmen kita. Dan saya yakin dan percaya waktu kita bangkit kembali bersama Tuhan, Tuhan Yesus akan memampukan kita dan kita akan melihat Tuhan senang sama kita. Waktu kita pegang komitmen untuk kita hidup benar di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, memberikan teladan kepada kami seorang Maria yang pegang teguh komitmennya, yang pegang teguh perkataannya. Yang dia bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Maria pegang teguh dan kami belajar Tuhan dari teladan Maria. Bahwa kami juga mau Tuhan untuk selalu pegang teguh komitmen kami. Dan kami selalu boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ini hamba-Mu, terjadilah kehendak-Mu dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini Allah Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus menyuarakan firman-Mu, memimpin kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami pegang komitmen kami sampai nanti waktunya kami pulang kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau memimpin kami, melindungi kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini, dan nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.